Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kepailitan, hukum kepailitan Indonesia. Nah, kalau kita lihat keadaan ekonomi sekarang yang cukup sulit, menimbulkan konsekuensi bagi para pelaku usaha, sulit untuk bergerak, sehingga beberapa atau bagian-bagian dari kewajiban yang harus diselesaikan dengan para krediturnya, ataupun para investornya, atau mitra bisnis lainnya, ini menjadi sering tidak terpenuhi, dan menimbulkan konsekuensi konflik, ya, di mana jika dasar ketidakmampuan memenuhi tadi disebabkan oleh kesulitan finansial yang dialaminya, maka kemungkinan akan bisa masuk kepada satu proses kepailitan. Nah, kalau kita lihat apa sih undang-undang kepailitan? Dalam beberapa pendapat dikatakan bahwa undang-undang kepailitan ini adalah satu undang-undang yang lebih pro kepada kepentingan kreditur, karena dengan adanya undang-undang ini seakan-akan kreditur dapat lebih mudah mengancam debiturnya untuk membayar, di mana jika debitur itu tidak membayar, maka kreditur atau bank itu bisa dengan mudah untuk menghentikan debitur tersebut melalui kepailitan. Ini adalah satu pendapat yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar, ya, karena pada sisi lain sebenarnya undang-undang kepailitan juga bisa menjadi alat dari debitur untuk memasak krediturnya ketika dia berada pada situasi yang sangat-sangat buruk dan juga memang dia sendiri tidak memungkinkan lagi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan atas situasi keuangan yang sangat buruk, severe financial problem yang dia miliki, ya, dia sangat memungkinkan untuk mengajukan langkah kepailitan itu langsung. Jadi bisa dia mengajukan pailit terhadap dia sendiri. Nah, hal seperti ini akan sangat-sangat didasarkan pada bagaimana awalnya proses atau hubungan hukum atau hubungan bisnis tersebut terjadi antara si kreditur dan debitur. Artinya kalau misalnya ketika proses financing ataupun proses investing tadi dilakukan dengan cara yang tidak hati-hati, maka bisa saja kemungkinan bahwa kreditur tadi akan mengalami satu keadaan yang jauh lebih beresiko jika debitur tadi melakukan kepailitan terhadap dirinya sendiri. Sehingga dalam banyak hal kita lihat bahwa situasi kepailitan itu tidak selalu dihubungkan pada kepentingan debitur dan kreditur. Yang benar adalah bahwa undang-undang kepailitan itu adalah merupakan satu undang-undang yang memang wajib atau harus hadir di setiap negara, karena dia merupakan satu bagian dari instrumen hukum yang membantu memastikan proses berbisnis yang sehat di satu wilayah negara. Artinya proses berbisnis yang sehat dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang kewajiban untuk menyelesaikan utang, ya, itu maka akan membuat seluruh aktivitas bisnis itu harus dilakukan dengan cara yang lebih prudent, lebih hati-hati. Jadi proses atau mekanisme good governance itu menjadi satu kemutlakan, sehingga tidak ada yang disebut dengan overburden. Tidak ada disebut dengan over expanse tanpa satu perencanaan bisnis yang sangat baik. Karena semua langkah-langkah yang melakukan over expanse, atau overburden atau over borrowing, itu semua akan memberikan konsekuensi pada potensi ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran kembali, sehingga memang akan berpotensi menimbulkan kegagalan dalam aktivitas berbisnis. Jadi di satu negara yang pertumbuhan hukumnya sudah matang, undang-undang kepailitan ini membentuk wujud yang sebenarnya. Wujud yang sebenarnya adalah dia merupakan bagian dari proses untuk keluar dari kesulitan finansial. Itu disebut dengan exit from financial distress. Nah, ini tidak hanya menjadi milik dari kreditur, tapi juga bisa menjadi milik dari debitur. Sehingga kalau kita lihat ini di Amerika, dia lebih didekati dalam proses untuk restrukturisasi. Nah, banyak orang berpendapat bahwa seakan-akan bahwa di Indonesia ini tidak ada langkah untuk restrukturisasi. Seakan-akan di Indonesia undang-undang kepailitan ini tidak pro pada debitur, hanya pro kepada kreditur. Tidak. Karena di Indonesia tidak terlampau berbeda sebenarnya dengan Chapter 11. Kalau Chapter 11 itu kan mekanismenya pengajuan bankruptcy-nya itu kan selalu akan diikuti dengan proses restrukturisasi. Jika dia gagal, maka dia akan masuk kepada proses likuidasi di Chapter 7, gitu ya. Tapi kalau di Indonesia tidak, dia bisa diberikan pilihan dalam satu sisi. Kreditur bisa mengajukan kepailitan secara langsung kepada debitur, atau debitur sendiri bisa mengajukan kepailitan terhadap dirinya, karena dengan membuktikan bahwa memang dia sudah tidak mempunyai kemampuan lagi, ya kan? Tapi pada sisi lain, undang-undang kepailitan juga menyediakan satu wilayah di mana jika debitur itu walaupun dia mengalami kesulitan finansial, walaupun dia sudah berada dalam keadaan insolvent, kalau misalnya dia meyakini bahwa status insolvennya itu adalah merupakan status yang dia bisa perbaiki,
dan dia masih meyakini mempunyai masa depan yang baik, maka dia oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengajukan PKPU. Nah, mekanisme PKPU dalam undang-undang kepailitan ini yang akan masuk kepada suatu langkah yang disebut dengan restrukturisasi. Mitra bisnis, demikian bahasan kita untuk hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.